Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview aplikasi Al-Quran ya. Klik, silakan buka Play Store lalu ketikkan Al-Quran Indonesia. Nanti munculnya ini. Pengembangnya bernama Andi Umpam ya. Sudah di-download 1 juta, sudah di-download jutaan ya. Berapa kali juta nih? Klik saja di sini. Kemudian dicek di bagian mana? Nah, sudah di-download 10 juta kali dan sudah ada ulasan sebanyak 1 juta lebih ya. Dan hasilnya adalah 4,8 bintang. Artinya dinilai sangat bagus ya. Mari kita cek. Di situ ada beberapa menu: baca Al-Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, kemudian pengaturan. Mari kita cek satu-satu. Di baca Al-Quran itu ada tulisan seperti ini. Ada beberapa tab ya. Pertama surah, yang kedua juz, yang ketiga bookmark. Surah ini berisi surah-surah semuanya. Kalau kita klik, di situ ada huruf Arab, kemudian Latinnya, kemudian disertai artinya. Mendukung suara, tetapi suara ini hanya membaca Arabnya saja ya. Untuk terjemahannya tidak. Kemudian kita back di juz. Nah, surat-surat tadi dikelompokkan menjadi juz ya. Ada 30 juz di Al-Quran itu. Kemudian di bookmark, dia akan mengetahui kita baca terakhir sampai mana. Nah, itu akan tampil di sini. Ketika kita konekkan dengan akun Gmail, maka ketika kita logout kemudian pindah ponsel, pengaturan yang kita simpan di akun itu ketika login dengan akun yang sama akan terlihat lagi. Jadi tidak direset ya. Kemudian terakhir baca, nah dia langsung tahu nih, kita baca Al-Fatihah ayat 1. Al-Fatihah ayat 1 terakhir kali. Kemudian pencarian. Nah, di pencarian itu ada dua ya, mendekati dan spesifik. Ya mungkin kalau mendekati kalau di pemrograman itu like ya, seperti. Kemudian spesifik dia menggunakan kata kunci persis, harus persis untuk menemukannya. Misal kita cek spesifik ya. Apa sih yang terkait surga? Misalkan di Al-Quran itu ada arti tentang surga, itu di mana saja. Nah, dia langsung mencari hasilnya. Seperti itu ya. Kita back. Nah, di sini ada jadwal sholat, ada kiblatnya juga. Pertama kita harus sesuaikan dulu dengan lokasi kita ya. Klik ikon lokasi ini, kemudian otomatis dengan GPS. GPS-nya harus hidup ya. Atau manual dari peta. Saya sarankan sih menggunakan GPS karena akurasinya cukup bagus ya untuk ponsel-ponsel saat ini. Nah, kalau sudah kita pilih lokasi, dia akan muncul imsak sampai isya. Kemudian kiblat itu dia kayak kompas ya. Dia mengandalkan kemampuan ponsel kita. Kita back. Nah, di situ ada pengaturan. Kita bisa memilih jenis penulisan Arab, Indo-Pak, Asia atau Utsmani, Madinah. Ukuran font kita bisa besarkan, normalnya 18 ya. Tajwidnya berwarna. Jadi kalau warnanya oranye seperti ini, gunah ya, seperti itu ya. Kemudian kalau abu-abu, idgham bigunah dan sebagainya. Silakan dibaca nanti. Kemudian nomor ayat Arabik kita aktifkan. Kemudian di bagian Latin kita aktifkan untuk melihat terjemahannya. Kemudian ini Latin transliterasi ya, bukan terjemahan. Jadi huruf Latinnya kita atur ini ditampilkan atau tidak, ukurannya berapa kita bisa atur di sini. Kemudian baru terjemahannya, kita tampilkan terjemahannya atau tidak. Kemudian penerjemah kita bisa pilih Kemenak RI atau Tafsir Al-Jalalain ya.
Kemudian ukuran font juga bisa kita atur. Kita bisa aktifkan kata demi kata atau sepenuhnya, kalimat sepenuhnya ya. Kemudian audio murotal, di sini ada banyak Qori murotal. Defaultnya ini. Kemudian audio manager, kita bisa unduh ya secara massal di sini. Bisa kita centang, kemudian tekan ikon unduh atau hapus ya kalau ingin menghapus. Tema, nah ini ada tema terang dan tema gelap. Kalau gelap dia harus merestart dulu ya, seperti ini ya. Dia akan lebih gelap tampilannya. Nah di sini ada versi premium dan versi gratis. Kalau premium tidak ada iklannya, kalau gratis ada iklannya gitu ya. Sepertinya seperti itu sih. Pokoknya murah deh, 1 kali bayar intinya. Udah kayak gitu aja. Menurut saya sih aplikasinya simple, bagus ya, ringan, dan ya mudah diikuti lah. Selamat mencoba.